Emosi adalah letupan perasaan dari dalam diri seseorang, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sedangkan pengertian dalam arti yang sederhana, menurut Lawrence E. Shapiro dan Suyadi menjelaskan bahwa emosi adalah kondisi kejiwaan manusia. Perkembangan emosi secara sederhana adalah luapan perasaan anak ketika berinteraksi dengan orang lain. Fungsi dan peranan emosi pada anak yaitu yang pertama sebagai bentuk komunikasi. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi suatu kebiasaan. Yang kelima, ketegangan emosi dapat menghambat aktivitas motorik dan mental pada anak. Macam-macam ekspresi emosi pada anak. Yang pertama, rasa takut. Rasa takut adalah perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Yang kedua, rasa malu. Rasa malu adalah bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, rasa canggung. Rasa canggung yaitu reaksi takut terhadap manusia, bukan ada objek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu. Kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. D. Rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan, ketakutan atau gelisah tanpa ada alasan. Jadi rasa khawatir karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Kekhawatiran adalah normal pada masa kanak-kanak, bahkan pada anak-anak yang penyesuaiannya paling baik sekalipun. Yang ada rasa cemas. Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Disertai dengan perasaan tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu. Yang F, ada rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah lebih banyak. Dan pada usia yang dini, anak-anak mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian dan memenuhi keinginan mereka. Yang G, ada rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Ada 3 sumber utama yang menimbulkan rasa cemburu. Yang pertama, merasa diabaikan atau diduakan. Yang kedua, itu ada menimpa anak-anak usia sekolah. Kecemburuan yang berasal dari rumah sering dibawa ke sekolah yang mengakibatkan anak-anak memandang setiap orang, baik guru atau teman-temannya. Yang ketiga, ada kepemilikan terhadap barang-barang yang dimiliki orang lain membuat mereka merasa cemburu. Yang H, kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan atau kebahagiaan. Yang I, ada duka cita. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Yang J, keingintahuan. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak sangat banyak. Anak-anak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri sendiri. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut. 1. Keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. 3. Belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang diamati. 4. Belajar dengan membimbing dan mengawas. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. 5. Belajar dengan pengondisian. Dengan metode atau cara ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka.